Baik, kembali lagi dalam Leader Forum Nasional Belia Indonesia dengan tema membangun ekonomi umat. Gitu. Baik, sudah ada beberapa teman-teman di daerah para sahabat pejuang yang mengirimkan foto-foto aktivitas nonton barengnya. Kita akan lihat, Pak Lulu. Belum ada. Tadi sudah banyak sekali yang saya kirim-kirim. Ya. Belum Pak ya? Ya ternyata nanti masih ada inilah karena urusan-urusan teknis belum nyampe, mungkin masih di awang-awang itu foto-foto yang dikirim oleh sahabat pejuang. Baik, kita lanjutkan Pak Riawan, Pak Happy gitu. Nah ini saya ke Pak Happy dulu nih, terkait dengan ini nih Pak, apa namanya, dari sebelum kita tanya perspektif para pelaku pegiat di institusi ya Pak ya. Menurut Pak Happy nih gitu, bagaimana sih perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Pak? Ya, cerminnya di IBF. Kalau kita lihat pada satu ketika begini, pada satu ketika saya kedatangan tamu nih. Kedatangan tamu seorang yang dulu menjabat sebagai gubernur dan kemudian beliau itu apa namanya sudah pensiun lama, beliau backgroundnya tentara, datang gitu. Datang dan bercerita panjang lebar. Salah satu yang beliau sampaikan adalah catatan beliau tentang menjamurnya institusi-institusi syariah itu sampai ke desa-desa, ya, ada BPRS, ada BMT, dan dia lihat itu luar biasa sekali dalam pandangan beliau. Memang pada saat itu yang menjadi concern beliau adalah apakah di Indonesia ini akan ada pergerakan ideologi, gitu. Kacamatanya berbeda, tetapi dalam perspektif kita, gitu, dalam perspektif kita. Ini sebuah tanda-tanda bagus sebetulnya, di mana orang-orang itu mulai concern, ya. Kalau kita lihat di Pekalongan, ya, bagaimana teman-teman kita itu memerangi riba itu sampai ke pasar-pasar, ya. Ini anak-anaknya ada di sini nih Pak Riawan, lagi pada nonton. Mereka itu sampai rela nggadein BPKB, gitu, mendirikan ini untuk membailout ini semua utang-utang yang rentenir gitu. Jadi sesudah itu pasar-pasar itu dia kasih pelang, pasar ini bebas riba, gitu. Bebas rentenir. Ini kan luar biasa nih ya. Dan saya rasa ini sebuah iceberg di mana kesadaran tentang ekonomi syariah itu demikian pesatnya di Indonesia di lapangan ya, spirit ini. Nah, artinya di dalam industri perbankan syariah ke depan, saya yakin kalau mampu menangkap denyut kegelisahan dan denyut perkembangan ini, perkembangan syariah akan lebih luar biasa lagi di negeri ini. Kalau yang para pengusaha harapkan terkait dengan ekonomi syariah itu seperti apa sih? Iya, di IBF sendirilah ya, gitu. Kita sampai kita ini merumuskan Pak Riawan, gitu, merumuskan tingkat hijrah yang bisa kita lakukan, ya, ada pertama, kedua, ketiga, bisa hijrah itu totalitas. Artinya sudahlah kita itu di IBF ini terjadi kan, anak-anak itu hijrah itu udah nggak mikir bisnis lagi, gitu. Berapa banyak di IBF yang melakukan itu? Banyak sekali, gitu. Stop sama sekali, dia pause bisnisnya, jualin aset mulai dari baru, gitu. Ini luar biasa sekali. Nah yang kedua adalah dia pindahin dari awal, dari dikit-dikit. Yang ketiga paling rendahnya mereka nggak mau nambah lagi, gitu. Kalau nggak syariah, kalau pakai riba mending nggak punya bisnis. Nah spirit ini saya rasa tidak hanya di IBF ya, IBF kan menangkap ini denyut ini karena kalau kita lihat pengajian itu dengan adanya internet pengajian itu kan tiap hari, televisi juga pengajian dan ustadz juga makin canggih ya. Nah ini saya rasa sebuah fenomena ya, yang sama fenomena ini seperti kalau kita lihat zaman saya di SMA, teman saya nggak ada yang pakai jilbab.
saya masuk ke SMA yang sama hari ini, itu anak-anak itu pakai jilbab semua. Ini sangat menggembirakan sekali. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah tanda dari kebangkitan umat. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Nah, Pak, kalau Pak Aryawan tentu dengan kacamata Bapak ya, gitu. Menurut Bapak ini sejauh mana sih Pak perkembangan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia itu? Ya, manusia itu kan ada rohnya, Mas ya. Kalau enggak dia nggak bisa bergerak. Ya. Sama seperti orang Islam, sama komunitas Islam, sama bank Islam. Kalau dia bergerak tanpa ruh Islam ya dia bukan lagi ya bank Islam. Ya, ini yang harus kita perhatikan dan awas hati-hati dengan ini. Ya. Nah, buat saya bangga berada di bank syariah. Pertama, karena ini sesuai dengan akidah saya. Kedua, menurut saya penyakit lama yang tadi diungkapkan Pak Happy sedikit itu adalah selalu membenturkan antara nasionalisme dengan Islam. Ya. Jadi kalau kita mau setia kepada bangsa ini, hati-hati jangan sampai ideologi tergantikan oleh Islam. Seolah-olah kan gitu. Seolah-olah. Ya. Dan ini terjadi di semua lini, termasuk di bank syariah. Ya. Jadi serangan terhadap keinginan kita memurnikan bank syariah itu cukup besar. Ya. Jadi usaha-usaha sekularisasi bank syariah itu terjadi dengan sangat clear. Nah, makanya saya katakan tadi, saya sekaligus dua hal. Saya merasa saya patriotik dalam konteks nasionalisme Indonesia dan dalam konteks akidah. Ya. Tolong dulu sebentar lagi. Minta tolong diperjelas saya. Beli Indonesia ini Indonesia beli Indonesia atau asing beli Indonesia? Monggo Pak Ebi. Monggo Pak. Iya, kan gini, saya ingat pembicaraan terakhir dengan Mas Riawan Amin. Katanya begini, belajar dari orang Padang nih Mas, ya kan? Iya. Orang Padang itu rumus kayanya itu sederhana kok. Ya. Beli jualan kemana-mana, itu beli tetap kepada kita sendiri. Nah, sama membangun bangsa itu kan kalau kita lihat Jepang jualan kemana-mana, ya kan? Tapi produk-produk di Jepang sendiri itu ya yang dibeli produk Jepang kan gitu. Pak Habibie pernah mengatakan begini, di Jepang itu yang namanya harga beras tinggi, tapi jangan pernah kalian ngimpi bisa ekspor beras ke sana. Nah ini spirit ini Mas, beli Indonesia itu artinya ya membela bangsa sendiri. Dan pasti itu disubsidi juga tuh beras di Jepang Pak ya? Disubsidi. Oh iya, petani pun disubsidi kan di mana-mana. Petani yang nggak disubsidi kan di negeri kita Mas, gitu. Ya kan? Amerika mensubsidi. Jadi kalau tadi Mas Riawan Amin nanya, sebetulnya jawabannya itu yang dari Mas Riawan tadi gitu. Orang Padang tadi Mas. Makasih. Nah, gini Pak. Nah, cuman kan gini, kita itu ketika kita berjuang kita nggak bisa bicara anti asing gitu, nggak bisa. Cina nggak pernah ngomong anti Indonesia, tetapi barang Indonesia nggak dibeli Mas gitu. Kita terbuka dengan Cina, saya itu masukin barang ke Cina luar biasa susahnya kok gitu. Nggak masuk. Amerika nggak pernah ngomong anti Cina, tetapi dia melarang perdagangan dengan Cina. Undang-undangnya jelas untuk teknologi misalnya itu dia bilang demi keamanan Amerika gitu, tetapi bukan karena demi benci kepada Cina. Nah saya rasa tetap perjuangan harus kita lakukan dengan diplomasi ya. Kalau yang kita khawatirkan itu bukan anti asing gitu. Yang kita khawatirkan itu kan anti Indonesia Mas. Gitu. Orang-orang lebih senang pakai tas itu tas asing gitu. Enggak mau tas Cibaduyut gitu. Itu namanya anti Indonesia. Anti Indonesia ya. Yang berbahaya Pak ya. Lebih berbahaya. Ya. Nah Pak Aryawan tadi menarik yang tadi Bapak sampaikan kan gitu, seakan-akan dari cerita Pak Happy terus pengalaman Bapak seakan-akan ini dibentur-benturkan antara nasionalis dan dengan religius lah, dengan Islam gitu kan. Nah tapi saya lihat di beberapa tulisan itu kan Bapak justru bagaimana menggawangin gitu ya HSBC Amanah itu di London gitu kan, sedangkan London kan bukan orang ya mayoritas Muslim Pak gitu. Apa pelajarannya buat bangsa Indonesia Pak? Ya itu sesuatu yang saya katakan berkali-kali waktu kita kena pajak ganda di Indonesia ini. Ya. Jadi saya bilang saya ke
London itu berkali-kali gitu ya. Jadi kalau mohon maaf bahasa saya, negeri kafir saja ya tidak mengenakan pajak ganda kepada bank syariah, yaitu Inggris. Celaka sekali kita negara muslim ya, bank syariah terkena pajak ganda, yang berarti bank syariah itu akan jadi lebih mahal, dan orang-orang yang komit seperti Bapak katakan tadi untuk berbank syariah akan secara duniawinya minimal dia kena harga yang sangat mahal. Ya. Bisa dijelasin Pak, sama saya ini kan awam ya, ya Pak, maksudnya jadi pajak ganda itu gimana? Dulu begini Pak, jadi dulu begini, lembaga keuangan itu kan tidak kena pajak jual beli ya. Tidak kena pajak jual beli. Dalam berjual beli itu kan tidak kena, karena mereka tidak berjual beli kan. Padahal mereka jual bunga sebetulnya, jual uang, harganya itu namanya bunga. Nah di bank syariah kan ada murabahah. Murabahah itu pembiayaan jual beli. Nah karena namanya pembiayaan jual beli, kena pajak apa namanya? Pajak apa namanya? Iya VAT Pak. PPN kena PPN. Jadi kan lebih mahal daripada bank konvensional. Iya. Ya, padahal itu lembaga keuangan, iya. bukan pedagang rumah misalnya. Tapi udah itu udah selesai sebetulnya secara prinsip, secara undang-undang sudah selesai. Iya. Tetapi konsekuensinya memang jadi lebih mahal gitu Mas ya, karena ada pajak yang harus dibayar. Ya, ya. Tapi sekarang udah enggak lagi, alhamdulillah sudah tidak. Nah, dengan lebih mahal itu Pak muncul stigma gitu kan. Saya nggak tahu apakah di situ, tapi banyak yang bilang bahwa bank syariah di Indonesia itu belum benar-benar syariah gitu. Bagaimana sih pandangan Pak Riawan? Ya itu kembali kita definisi syariah itu apa ya. Jadi syariah itu juga boleh menjual dengan harga mahal kalau memang jasanya jasa yang berkualitas ya. Tetapi kembali lagi, nah kita ngomong bank syariah ya, kenapa sekarang tidak secepat yang kita harapkan? Ada dua sisi Pak. Pertama dari sisi rasionalnya ya. Dari sisi rasional makolahnya jelas ya. Kebenaran yang tidak di-manage nggak akan menang ya. Jadi secara rasional bagaimana orang mau ke bank syariah kalau dia mahal ya, kecuali yang imannya sekelas teman-temannya Pak Mas Epi ya, Mas Sodik ya. Mana mau ke bank syariah, itu secara rasionalnya. Secara emosionalnya minimal bank syariah ini menampilkan nggak sih bankir-bankirnya tuh, saya tuh bankir-bankir yang soleh gitu, sehingga ada sedikit rasa ketenangan, hiburan di masyarakat. Ini memang pejuang gitu. Ini bukan sekedar jual produk. Nah ini dari kedua sisi ini dua-duanya dilemahkan. Panjang lah ceritanya. Panjang. Tapi kalau di Indonesia itu Pak, kalau para pelaku bankir-bankir syariah itu ada pendidikan khusus atau memang yang saya tahu kadang teman-teman saya tiba-tiba konven pindah syariah, pindah konven lagi gitu Pak. Saya termasuk orang yang paling anti dengan paradigma bahwa bankir syariah itu harus betul-betul orang yang murni, sekolahnya sekolah syariah, dia bahasa menyebut ininya fasih ya. Kalau mau gitu caranya yang 40 tahun lagi baru ada bank syariah jalan ya. Iya. Nah justru kemenangan kita kalau kita bisa mengajak orang yang non muslim jadi mu'alaf, termasuk bankir-bankirnya. Tadinya jadi bankir konvensional, pelan-pelan dia tertarik untuk mendalami syariah ya. Dan ini nothing to do with knowledge ya. Karena saya yakin dari ribuan bankir konvensional itu banyak yang soleh ya. Jadi bukan masalah pengetahuan, tapi masalah mereka itu udah punya niat nggak untuk bersyariah. Dan ini yang harus kita permudah gitu. Gini Pak, kalau untuk dari sisi pembiayaan ini Pak, kita agak ini dikit ya Pak ya. Apa namanya? Memang ada ketentuan-ketentuan khusus nggak sih Pak? Bagaimana bank-bank syariah itu menaruh uangnya gitu? Kenyataannya orang nabung di bank-bank gitu, tapi kan bank yang menentukan Pak siapa yang boleh kasih pinjaman, siapa yang enggak gitu. Kalau kira-kira dulu di lembaga yang Bapak pimpin gitu, emang ada prioritas khusus atau memang apakah disamaratakan Pak? Ya, ini ada dua aspek ya. Iya Pak. Pertama, syariah secara umum dan syariah secara kontekstual kebutuhan Indonesia mengangkat umat Islamnya dan segala macam ya. Secara umum sudah jelas
bank-bank syariah itu menaruh investasinya di tempat-tempat yang syariah approve. Nggak mungkin misalnya membiayai pabrik rokok, membiayai minuman keras, membiayai nightclub, ya. Jadi dari satu sisi itu saja, kalau Anda menaruh uang di bank syariah, Anda otomatis sudah menyatakan dengan uangku yang 1 juta ini atau 20 juta, aku sudah ikut memerangi racun rokok. Aku sudah ikut memerangi miras. Aku sudah ikut memerangi tempat-tempat maksiat. Nah, jadi itu pasti karena ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah. Nah, masalahnya apakah debiturnya itu orang yang sholat apa enggak sholat? Ya, saat ini belum sampai ke situ. Sebetulnya itulah yang kita harapkan dulu waktu mendirikan muamalat. Jadi untuk mengangkat umat Islam. Ya, Pak Epi dengan pertanyaan yang sama mungkin ya, bahwa ya tadi orang-orang itu banyak menyampaikan bahwa di Indonesia bank syariah itu belum syariah gitu, belum sepenuhnya gitu. Pandangan Bapak bagaimana, Pak? Ya, tentu di dalam membangun, kalau kita memposisikan diri di sisi bank gitu ya. Bank ini kan tidak bisa membuat paket-paket atau program-program semaunya sendiri juga gitu. Di sana ada BI gitu, sekarang ada OJK gitu kan. Gitu, karena bagaimanapun juga ketika tahun 1998 ketika perbankan sulit semua gitu, kan pemerintah juga turun tangan. Nah, artinya mereka punya keterbatasan itu. Nah, cuman dari sisi kita sebagai pengguna bank, saya rasa kalau kita mau masuk dalam ranah apakah ini syariah beneran atau tidak, terlalu complicated dan banknya juga nggak akan pernah gede-gede juga gitu. Ekonomi syariah juga nggak akan pernah berkembang gitu. Saya selalu mengatakan kalau memang bank syariah itu tidak 100% syariah, apakah kita akan memilih yang 100% tidak syariah gitu. Kalau kita memang tahu bank syariah itu tidak sepenuhnya paling enggak kalau di bank syariah ini kan ada yang tanggung jawab ya kan. Itu ada pemerintah, ada Mas Riawan Amin tuh di sana. Dewan gitu Pengawas ya. Syariah. Kan ijtihad namanya juga ya kan. Gitu. Kalau kita ijtihadnya ke bank syariah untuk diri kita agar selamat gitu ya. Kalau benar dapat 2 gitu. Kalau salah ya dapatnya 1 gitu kan kira-kira. Tetapi bank syariah tidak akan pernah besar kalau tidak juga didukung oleh komitmen kita semua. Gitu, di mana kita mau naruh duitnya juga di sana gitu, memindahkan aset-aset ke sana dan menjadi aset-aset terbaik juga bagi bank syariah gitu. Saya rasa spiritnya seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih menurut Bapak yang sehingga kok orang itu dari sisi mana sih mereka melihat sehingga muncul pandangan orang tidak benar-benar syariah, belum benar-benar syariah? Ada satu hal mungkin ini bisa kita konfirmasikan ke Pak Riawan, ke Mas Riawan. Jadi perilaku terutama ketika dalam keadaan sulit, pengusaha sulit ya. Saya pernah ngobrol di Semarang itu dengan beberapa pengusaha besar nih Mas, termasuk Pak Hasan Toha. Ini bank syariah ini gimana nih gitu. Ketika perusahaan sulit ngejarnya gitu, udah perilakunya sama gitu. Nah, tentu kalau saya lihat satu itu, yang kedua dalam hal berbicara tentang resiko, ini memang tidak terbuka gitu. Walaupun di dalam akad itu, misalnya akad-akad tertentu, bank syariah itu adalah menanggung paling minimal itu adalah sejumlah yang dia lending kan gitu, yang dia berikan itu di dalam peraturan bank PBI nomor 10 kalau nggak salah Mas gitu, itu juga diatur gitu. Tapi ya ini memang nggak pernah disosialisasikan, tetapi melihat itu terjadi itu di lapangan itu banyak kasus yang tidak tercermin di situ. Nah, saya selalu ketika menghadapi teman-teman yang mengatakan Pak Happy ini kok sama aja gitu, jadi gimana nih ngadepin bank syariah, saya bilang gini, bank syariah di Indonesia gitu satu sama lain
itu juga sebetulnya berbeda-beda walaupun aturannya sama. Gitu. Tergantung. Saya kasih gambaran gini. Tergantung kalau Anda pilih bank syariah, lihat gitu siapa yang punya gitu. Kalau yang punya preman, kira-kira dia punya bank preman gitu. Itu kira-kira sama aja gitu nanti bikin bank. Gitu. Nanti cover aja Pak. Iya, itu yang namanya karakter itu nurun gitu. Jadi syariahnya untuk jualan. Ini kacamata pengusaha nih Mas Yawan, dan memang conversationnya seperti itu, gitu. Nah kita lihat kan yang teman-teman yang ngelihat yang pakai kalau di akad itu ada bagi resiko dan sebagainya, ketemu dengan bank-bank satu yang sama lain gitu, pendekatannya juga beda-beda gitu. Nah kalau saya jadi perbankan memang ini bagaimana ya, mesti kita sikapi ini gitu. Mesti kita sikapi terutama di dalam hal bagi resiko tadi. Karena kalau tidak cerdas gitu, pengusaha ini yang bandit ini banyak juga gitu kan. Habis juga itu Bang. Gitu. Nah, bagaimana mengamankan ini dan sebagainya. Tetapi kan tapi yang namanya akad itu kan mesti harus diterapkan. Iya. Nah, barangkali Mas Riawan bisa memberikan pandangan yang lebih banyak. Ini yang nonton banyak banget ini hari ini. Gitu. Silakan Pak, mungkin bisa kasih penjelasan kepada kita. Saya pikir Mas Happy tadi udah benar tuh. Daripada 100% nggak syariah ya mendingan setengah-setengah syariah lah. Ya. Dan kaidahnya jelas dalam fikih, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau belum bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semua, ya. Jadi bahasa saya mohon maaf, bank syariah yang mungkin setengah syariah ini jangan kita biarkan jadi berubah 100% nggak syariah. Ya. Kita harus koreksi terus dan kita harus support, ya. Tapi masalah syariah tidak syariah, yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Di tengah-tengahnya ini banyak yang tidak jelas. Nah, yang bukan ahli syariah jangan sok tahu juga gitu, ya. Oh ini sama aja, itu sama aja, belum tentu. Kan ada Dewan Syariah Nasional, ya. Ayam yang kita makan, opor ayam, ya, rasanya enak, hangat. Sampai seseorang bilang kepada kita, Mas itu ayamnya itu mati diketok tuh, atau kelindus tuh bangke tuh, diterusin nggak makan? Berhenti kan? Nggak ada bedanya bagi yang makan. Tapi ada yang menyebabkan itu menjadi berbeda. Nah kalau Anda tanya kepada saya, apakah kita sudah syariah? Sudah secara formal, karena yang punya hak menyatakan itu DSN. Apakah bank syariah itu masih mengandung unsur kezoliman? Banyak, ya. Bukan karena bank syariah ingin zolim, tapi dia berada di sistem yang memang zolim, ya. Ya, saya di buku saya Satanic Finance mungkin nanti kita bisa bahas lebih jauh lagi. Bahas, ya. Tapi sekali lagi kembali yang lebih spesifik tadi, pada saat menyelesaikan pembiayaan, ya. Pada saat menyelesaikan pembiayaan, perilaku bankir syariah nggak akan bedanya dengan bank konvensional, karena aturannya sama, ya. Bahkan saya mau tanya lagi, lebih galak mana, orang kaya apa orang miskin? Ya. Karena bank syariah itu termasuk duafa yang baru 5% di dalam sistem perbankan kita. Makin ada yang macet, makin galak dibandingkan orang konvensional dong semestinya. Karena panik dia. Udah kecil, susah, macet lagi. Ya. Nah, selama regulator tidak mendorong terjadinya mudharabah dan musyarakah, ya, dengan sistem, maka akan terus terjadi debt collecting, ya, bank syariah yang nggak akan beda banyak dari bank konvensional. Nah, kira-kira peranan Abisindo ya Pak ya, itu asosiasi itu di mana Pak dalam penegakan ekonomi syariah sendiri di Indonesia? Iya, saya kan ketua Dewan Kehormatan ya. Ya. Tetapi kembali lagi, apakah mau jadi BI-nya gitu kan Pak itunya? Saya dari dulu tidak pernah setuju kepada yang namanya BI syariah. Ya. Karena kita tidak hidup di Inggris, kita hidup di Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam, ya. Jadi saya tidak pernah setuju pada BI syariah, karena BI-nya yang harus disyariahkan, OJK-nya yang harus disyariahkan.
Baru nanti kita berharap ada direktorat kecil namanya Direktorat Perbankan Konvensional OJK. Luar biasa, ya. Pak. Keren. Ya. Menarik ini, Pak. Jadi mestinya Pak Hewi ada tanggapan? Ya, artinya satu saat syariah yang harus jadi mainstream, iya. gitu kan. Nah, tapi saya kalau boleh saya menggarisbawahi bahwa syariah ini sebetulnya kan bukan sekedar persoalan nama gitu, bukan sekedar juga persoalan akad gitu ya. Banyak hal sekali di sana, ada persaingan antar bank, di sana ada regulasi yang disampaikan oleh Pak Riawan, banyak hal sekali yang harus ditempuh jalan ke depan. Jadi kalau ditanya syariah dan bukan syariah itu mengenai apa, menurut saya adalah mengenai sebuah komitmen, mengenai mentalitas gitu. Jadi kalau kita memahami bahwa syariah ini persoalan mentalitas, persoalan komitmen, mestinya pengusaha-pengusaha muslim ini udah nggak nanya lagi nih, ini syariah lebih bunganya lebih tinggi atau tidak gitu, karena akan sangat sulit sekali kalau kita hanya kita bicarakan di tingkat akad ya. Akad ini kan banyak produk-produk haram yang hanya dengan akad sedikit lah gitu ya, itu dijadikan halal gitu. Yang haram jadi halal itu pada pinter-pinter nih gitu. Iya kan gitu, alasan bisa dicari gitu. Jadi lebih kepada komitmen sebagaimana yang kita bangun. Nah, tugas kita kepada umat ya ini membangkitkan komitmen bahwa sebenarnya syariah itu bagi umat Islam kan unnegotiable, bukan sebuah pilihan. Kita jadi muslim ya harus syariah lah gitu kira-kira. Ya. Baik, terima kasih Pak Epi. Para sahabat pejuang, sebelum kita lanjutkan untuk diskusi kita membangun ekonomi umat, kita akan break dulu untuk sholat asar. Nanti kita akan kembali pukul 16 dengan narasumber yang sama melanjutkan tema pembicaraan kita hari ini. Baik, kita break terlebih dahulu untuk sholat asar.